Kemudian kalau kita berbicara di negara kita, salah satu yang menjadi badan lembaga resmi itu disebut MUI. Majelis Ulama Indonesia. Ulama. Kita juga perlu bahas siapa itu ulama sebenarnya kan. Tapi pertanyaannya, apakah MUI sebagai lembaga hukum bisa dikategorikan sebagai fakih yang bisa melahirkan hukum? Kalau MUI-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang nonton siang. Selamat malam untuk yang nonton malam. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang kita anggap penting untuk diri kita. Untuk mengisi waktu yang rasanya terlalu banyak dipergunakan untuk orang lain dan juga hal-hal yang tidak berguna mungkin. Main game, sekalipun itu bisa didalilkan sebagai berguna. Sebagai berguna. Iya bisa. Kita akan mengkaji apapun nanti dari perspektif fikih. Oke. Karena mungkin itu adalah hal yang paling banyak kita ketahui. Bukan dari orang lain tapi dari beragam ilmu. Tapi ini santai kan? Santai. Ngobrolnya santai kan? Sekalipun ini tidak santai karena pertama ya di depan kamera. Pertama depan kamera. Gak ada maksud, gak ada tujuan apa-apa, tiba-tiba ya jadi aja. Jadi aja sekalipun mahal kayaknya ini. Baik, sebelum kita membahas banyak hal, kita terlebih dahulu kiranya mengetahui tentang sudut pandang kita. Dari sudut pandang fikih, pertama kita akan membahas tentang apa itu fikih dulu. Sebelum itu, yang pastinya saya di sini moderator atau host ya, lebih kerennya host. Sekalipun ya nanti mungkin ada pendapat-pendapat yang mungkin saya juga tidak setuju kan pastinya. Ya tapi kita bungkus ini sebagai diskusi ya, forum diskusi. Jadi diskusi. Dua arah. Bukan satu arah, kalau satu arah nggak ada bedanya dengan pengajian. Ya gitu. Apalagi kalau dibarengi sama sholawatan misalnya. Iya kan, nggak ada bedanya forum ini dengan mereka. Iya. Sebenarnya sama, cuman formatnya saja berbeda. Formatnya berbeda, kita tetap so agamis ya. Buktinya kita pakai songkok. Baik, pertama. Oh ya, by the way teman-teman, kita berdua ini sama-sama santri ya. Sama-sama santri. Kamu mondok berapa tahun? 10. Saya 8 tahun doang. Kamu kan dari lahir. Dari lahir saya di pondok ya. Ini. Ya saya biasa, saya dari awal lahir itu sudah punya privilege. Iya kan? Saya anaknya kiai ya pemirsa. Saya bukan anaknya kiai tapi habis ini jadi kiai. Oke. Baik, kita langsung ke tema saja ya mungkin. Pertama tentang fikih. Apa sih sebenarnya makhluk yang dinamai fikih ini? Kalau kita dulu ingat, kita kan kuliah di bangku yang sama, sampai lulus bersama-sama. Tapi tidak pernah selimut bersama kan? Tidak pernah. Kan hanya Anda yang berselimut dengan salah satu santri yang ada. Kita punya teman santri itu ya. Udah jangan lanjut ke tema. Lanjut ke tema. Oke, sorry. Hampir mau jadi bahan gibah. Belum. Awal-awal jangan gibah. Serius. Bismillah. Bahwa yang saya paham mulai dulu sampai sekarang, baik ilmu yang saya dapatkan dari luar kuliahan atau sampai lulus kuliah ini, bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Tentunya hukum Islam ini ya diperuntukkan kepada umat, kepada masyarakat secara luas, bukan hanya untuk orang muslim.
Namanya hukum Islam tapi tidak hanya untuk orang Muslim. Jadi semuanya kena hukum sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Sekalipun yang menggunakan kadang kan bahkan orang Islam tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Berarti fikih itu menghukumi seseorang gitu ya. Menghukumi perilaku, bukan seseorang. Perilaku dari perilaku, seorang. Hanya perilaku. Perilaku. Berarti seperti misal yang paling banyak di dalam term fikih itu bahkan disebut dalam beberapa kitab itu 1/4 agama. Niat. Niat itu masuk term fikih apa enggak itu? Sebelum ke sana kita harus tahu bahwa setiap ilmu apapun yang kalau dalam ilmu agama ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu mantik, tafsir dan sebagainya lah. Nah, setiap ilmu itu pasti ada maudhu istilahnya. Maudhu itu objek dari ilmu itu. Kalau dalam ilmu fikih, objek dari ilmu fikih adalah af'alul mukallaf, perbuatan orang-orang mukallaf. Ya. Perbuatan. Sehingga pertanyaan selanjutnya apakah niat itu termasuk dari perbuatan? Ya gitu gimana? Saya kutip dari Imam Al-Baijuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Baijuri, hasyiahnya Fathul Qorib yang mondok pasti tahu lah. Kitab yang sangat monumental kan di kalangan kita. Bahwa beliau mengatakan ketika menjelaskan niat, bahwa niat itu termasuk dari af'alul mukallaf. Jadi fi'lun atau perbuatan manusia ya. Kita pakai bahasa Indonesia saja biar mengerti semuanya. Bahwa perbuatan manusia itu ada 2. Ada perbuatan yang sifatnya fisik lah. Bagian luar gitu. Bagian luar, tangan, kaki semuanya lah. Berjalan, menatap. Itu namanya pekerjaan yang di luar. Ada pekerjaan yang batiniah, kolbiah, yang salah satunya adalah niat. Jadi niat itu masih dalam rumpun pekerjaan manusia. Oh, berarti niat itu di dalam sudut pandang kajian Islam itu dianggap fi'lun. Dianggap pekerjaan. Fi'lun. Sekalipun itu abstrak ya. Atau mungkin jangan-jangan misalnya ada pendapat yang lain. Sebenarnya kalau ulama-ulama fikih yang terutama yang saya baca itu ya tentang mendefinisikan niat, dari definisi niat. Niat itu adalah qasdun atau keinginan seseorang. Ya. Nah, keinginan seseorang itu kan seseorang pasti ketika mau melakukan sesuatu pasti punya keinginan. Nah, oleh karena itu walaupun niat itu tidak secara langsung adalah wujud dari perbuatan seorang, akan tapi niat itu adalah sesuatu yang nggak bisa, yang nggak bisa dilepas. Melatar belakangi ya berarti. Iya begitu. Berarti pekerjaan yang tidak dilatar belakangi oleh keinginan itu bisa nggak masuk kajian fikih? Misalnya contoh kita secara tidak sadar rengaje bahasa Maduranya ini keluar Maduranya. Orang yang ngigau misalnya ngigau ini kan perkataan dihukumi kan. Iya, perkataan apalagi itu dihukumi. Di muamalah misalnya, talak misalnya. Ketika ngigau mentalak istrinya gitu. Gimana, apakah itu juga termasuk kajian fikih atau tidak? Jadi yang seperti saya jelaskan tadi sebenarnya objek fikih itu bukan cuman fi'lun. Ya, bukan cuman pekerjaan, akan tapi pekerjaannya mukallaf. Orang yang sudah disebut mukallaf. Siapa orang yang disebut mukallaf? Orang yang disebut mukallaf itu orang yang punya akal dan sudah balik. Oleh karena itu sudah dewasa. Ketika dia misalnya tidak memenuhi 2 syarat ini, misalnya dia tidak sadar dalam keadaan tidur mengigau, berarti dia bukan mukallaf. Sehingga pekerjaan itu ya tidak bisa dihukumi, tidak masuk dalam ranah fikih. Kalau ini yang bukan beredar tapi sudah terjadi di masyarakat bahwa misalnya contoh zakat. Zakat itu kan wajib bagi orang yang hidup ketika Ramadan dan Syawal, ya kan? Sedangkan padahal secara umur dia tidak dewasa, tapi kok bisa dikenai hukum wajib? Begini,
hukum itu sebenarnya hukum ketika disandarkan kepada pekerjaan manusia. Ketika disandarkan kepada pekerjaan manusia, itu ada yang hukum itu berlaku bahkan dia dari jabang bayi. Ada hukum yang berlaku ketika dia sudah balik dan berakal. Nah, begitu. Jadi kalau mau pakai istilah itu nanti terlalu ribet lah. Ada ahliyatul wujud, ahliyatul ada begitu. Jadi nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton nanti seperti itu. Jadi manusia, sifat manusia itu kalau dalam sudut pandang fikih hukum Islam itu ada manusia yang sudah layak dikatakan wajib, terkena hukum wajib. Ada yang dia terkena hukum wajib tapi masih belum layak untuk melaksanakan. Begitu. Iya. Dalam persoalan zakat tadi itu dia sudah ahliyatul wujub walaupun bukan ahliyatul ada. Jadi orang tuanya lah ya. Orang tuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan bahas fikih tadi, maudhu'nya adalah fi'lul mukallaf gitu. Kemudian pertanyaan yang timbul, siapa itu? Kan fikih itu hukum ya. Orang yang ahli fikih itu disebut faqih. Ya kan? Pertanyaannya siapa itu faqih? Apakah misalnya kayak orang yang dianggap sudah kiai, apakah sudah atau ustadz misalnya? Ustadz? Atau jangan-jangan orang yang sudah bisa baca Al-Quran sudah bisa disebut faqih gitu? Faqih ini nama yang tidak bisa sembarangan sebenarnya. Sebutan yang dengan istilah faqih tidak bisa diberikan kepada seseorang yang sembarangan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pasti akan, kalau mau diterjemahkan secara bahasa, dia akan dijadikan orang yang faqih, bukan begitu kan? Dia akan dijadikan orang yang paham terhadap agama begitu. Sehingga masa Allah memberikan sifat atau kebaikan Allah itu kepada mereka yang tidak paham agama, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Ini kan karena kehususan faqih itu. Sehingga definisinya faqih kalau di dalam beberapa literatur ya, itu memang ketat, yakni orang yang mengetahui seluruh hukum-hukum Islam. Bukan cuma tahu hukumnya. Kalau hukum kan bisa dihafal. Anak TK pun bisa nama-nama ikan kan seperti itu bisa. Cuman dia harus tahu hukumnya. Dia harus tahu sumbernya dari mana. Apakah ini diambil dari Al-Quran atau hadis. Dan itu ilmunya sangat luas sekali. Kompleks ya? Kompleks banget. Berarti sulit mencari seorang faqih. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Kemudian kalau kita berbicara di negara kita, salah satu yang menjadi badan lembaga resmi itu disebut MUI. Majelis Ulama Indonesia. Ulama. Kita juga perlu bahas siapa itu ulama sebenarnya kan. Tapi pertanyaannya, apakah MUI sebagai lembaga hukum bisa dikategorikan sebagai faqih yang bisa melahirkan hukum gitu? Kalau MUI-nya benda mati kan? Ya, iya kan? Kalau MUI-nya benda mati. Mereka pasti hasil diskusi ya. Diskusi. Tapi kalau orang-orang yang di MUI, ya, orang-orang yang di MUI, beliau-beliau ya, termasuk ada guru-guru kita. Ada guru-guru kita ya. Ada guru-guru kita. Bagi saya tidak di organisasi itu kan macam-macam, guys. Di dalam organisasi itu kan ada tupoksinya, ada sekretariat begitu kan, ada tukang nulisnya, ada memang tukang fatwanya. Karena saya percaya bahwa pilihan-pilihan ulama di MUI itu sudah tergolong faqih bagi saya. Jadi memang ribet ya untuk mengklasifikasi siapa faqih dan tidak gitu berarti. Tapi sebenarnya soal fatwa itu bukan mengacu kepada faqih atau tidak. Gimana? Jadi begini, faqih itu adalah titel kepada mereka yang mengetahui hukum fikih secara keseluruhan yang kompleks itu. Untuk mengambil fatwa, untuk mengambil
semacam pegangan omongan dari seseorang itu tidak harus menunggu dia harus faqih. Jadi kalau misalnya Bung Firman ini bertanya kepada ustadznya yang ada di pesantren, kemudian ustadz itu memberikan suatu hukum kepada Bung Firman, maka ketika Bung Firman itu sudah cocok bisa diambil. Oh, tapi tidak sebagai level seorang fakih. Ya, itu hal yang berbeda. Fatwa dengan fakih itu sesuatu yang berbeda. Mufti dengan fakih itu sesuatu yang berbeda. Nah, mufti itu kalau dalam Fathul Mu'in itu pernah menyebutkan begini, bahwa seseorang itu boleh mengambil fatwanya orang lain, sekalipun orang lain itu tidak paham keseluruhan masalah-masalah fikih, tapi dia ahli di dalam masalah yang ditanya. Iya. Karena repot juga ketika seorang harus fakih. Kasihan orang desa definisi, saya yakin itu definisi fakih itu pasti dibuat karena ada kepentingan. Ini lebar ini. Bisa sangat lebar pembahasan ini. Karena untuk mengistimewakan. Nah, saya kira seperti itu. Ini sudah lama ini. Jadi mungkin dicukupkan dulu ya untuk pertemuan pertama. Bisa kita lanjutkan. Semoga kita sampai istiqomah 1000 episode gitu ya. Karena ingat, kita buat ini bukan untuk orang lain, tapi tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Ya itu ya. Mungkin itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.